Kemudian ini hanggar mock-up kita ini jenisnya Boeing 777. Ya, saya pernah diajar seperti begini. Kalau misalkan menyapa dari grup, selamat datang penumpang Garuda Indonesia Airlines dengan nomor penerbangan B777-300ER. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas asap rokok, akan ditempuh kurang lebih 11 jam perjalanan dari Bandara Hasanuddin ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan ketinggian jelajah 36.000 kaki di atas permukaan laut. Yang tidak percaya itu sendiri. Ya. Kalau versi kalau versi lainnya seperti ini. Selamat datang penumpang Garuda Indonesia Airlines di pesta pernikahan anak keponakan kami. Ya, ya, kalau ketawa saya lupa Pak. Ya, saya ulang dulu. Ya, selamat datang penumpang Garuda Indonesia Airlines di pesta pernikahan anak keponakan kami dengan nomor buku nikah di 777-300ER. Sesuai dengan keselamatan pernikahan ini bebas dari kenangan masa lalu, bebas dari pelakor, dan bebas dari cinta lama bersemi kembali. Pernikahan ini akan kita tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dari kantor urusan agama menuju ke tempat pelaminan dengan ketinggian jelajah 200 juta kaki di atas permukaan uam panai. Ya, tetap kenakan cinta dan kasih dalam diri Anda untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang tidak percaya silakan terjun sendiri. Terima kasih. Ya, saya cuma dengar-dengar seperti begitu intonasinya. Tapi intinya ini kita maksudnya santai saja, tidak usah tegang. Kita bersyukur ini adik-adik masuk semua di tempat ini. Sebenarnya yang paling krusial ini saya sampaikan ke jamaah haji itu masalah lavatory, ya, ini. Masalah toiletnya, ya. Itu tadi saya katakan bahwa jamaah haji kita, mungkin beliau tahu, biasa bawa jamaah haji, itu jamaah haji biarpun sudah berbaris rapi, begitu jalan terhambur lagi, termasuk pemakaian lavatory. Namun sebelumnya saya kasih lihat dulu. Saya juga sampaikan ke jamaah, ini suara pesawat kalau mau take off. Mungkin adik-adik sudah lebih tahu dari saya, ya kira-kira beginilah. Jadi dengan kecepatan tinggi, ya, pesawat jalan, kemudian terangkat, dan besarnya kurang lebih seperti ini. Setelah nanti sudah normal ketinggiannya, itu suara mendengungnya kira-kira 1/4 dari inilah. Itu saya sampaikan semua di jamaah haji dan umrah, karena banyak jamaah haji kita seumur hidupnya nanti naik pesawat pada saat mau berangkat ke Arab Saudi. Saya cuma melihat pesawat dari bawah di kampungnya, oh ada pesawat di atas, tapi tidak pernah berada di dalam badan pesawat. Jadi suara mendengung begini akan terdengar kalau misalkan ke Arab Saudi itu kurang lebih 11 jam. Ya, dari Bandara Hasanuddin ke King Abdul Aziz atau ke Bandara Amir Muhammad Madinah. Kalau begini, jangankan ke Arab Saudi, dari Makassar ke Jakarta itu biasa berdengung telinga. Begitu kita tiba di Bandara Jakarta, itu susah mendengar. Itu bisa diantisipasi makan permen atau bisa tutup hidung. Kalau sudah mendarat, tutup hidung, paksa bernapas melalui mulut ini. Ya, akan mungkin adik-adik lebih tahu lagi, ya. Kecilkan dulu. Setelah itu saya sampaikan tentang lavatory. Ya, lavatory itu mungkin dari bahasa Bugis, keluarganya juga labedu, kasih lavatory, ya. Apalah itu, inilah toiletnya. Ini saya sampaikan ke jamaah haji, ini toilet lama ini sebenarnya. Toilet pesawat tidak seperti ini yang sekarang. Yang sekarang ini kan terbelah.
terbelah dua, ditarik terbuka, itu didorong dia rapat tertutup. Ya, ini model dulu, tapi ini asli juga toilet Garuda. Ya. Saya sampaikan ke jamaah haji, jadi saya sampaikan ini Pak yang pengalaman saya di jamaah haji, nanti lebih lengkapnya lagi. Ya, saya sampaikan ke jamaah haji ini kunciannya sama, sistem kuncinya sama. Kalau warna hijau begini berarti tidak ada orang. Kalau terkunci dari dalam warna adalah merah begini. Jamaah haji saya sampaikan tidak usah bertanya karena namanya jamaah haji, orang tua nak temani saya ke toilet. Takut saya di dalam, tidak usah saya sampaikan begitu. Jamaah haji jangankan di pesawat, di WC asrama haji, di WC Masjid Kuba di bawah. Karena suatu ketika saya mau masuk, saya terbuka pintu WC, 3 orang ibu-ibu jamaah dari WC. Biasa di pesawat juga begitu. Jadi saya sampaikan satu-satu masuknya, antri. Yang kedua, bahaya kalau antri di depan lavatory. Ya, karena harus kita ketahui ada 2 faktor yang menerbangkan pesawat itu adalah udara. Kalau tidak ada hempasan udara, pesawat akan jatuh. Itulah turbulence. Jadi di bumi ini itu udara tidak beraturan. Ya, seandainya kita bisa nampak dilihat oleh mata kita, itu udara tidak beraturan. Karena tidak beraturannya pasti ada sela-selanya. Kalau pesawat itu berada di sela-sela udara, tidak bisa terbang, jatuh melayang. Itulah turbulence. Tidak ada yang bisa menjamin dari Makassar ke Arab Saudi bisa saja turbulensnya sedikit lama. Itu yang saya sampaikan. Nah, yang menerbangkan pesawat adalah udara. Kapan tidak dapat udara, pesawat tidak bisa terbang dengan maksimal. Yang kedua, yang menyeimbangkan pesawat adalah penumpangnya sendiri. Itulah saya sampaikan harus sesuai nomor seatnya. Pasang safety beltnya, saya lupa tadi. Pasang dulu deh. Ya. Ada semua di situ, safety belt dipasang dulu, seakan-akan sudah mau terbang. Ya. Kecuali mau ke lavatory. Ya. Kalau di lavatory ini saya juga jelaskan ke jamaah, karena banyak jamaah haji buang airnya di lantai. Mungkin lebih tahu, buang air kecil duduk saja di lantai dikira seperti di rumahnya. Ya, itu saya jelaskan harus di klosetnya ini. Kemudian saya kasih tahu ke jamaah haji, begitu masuk ke dalam kunci. Ya. Biasanya jamaah haji karena melihat lampunya redup, ini redup seperti ini, tidak mau rapatkan. Apalagi kunci, takutnya tidak bisa keluar. Nah, tunggu Kak dulu di luar, nanti tidak bisa Kak buka. Tidak mau kasih rapat pintunya. Padahal nanti dirapatkan dan dikunci dari dalam, baru nyala lampu terangnya. Kalau rapat saja begini, tidak terkunci, bisa diperhatikan sebentar, tidak terkunci tetap redup. Kalau misalkan terkunci begini, baru tidak rapat, tidak nyala juga lampu terangnya. Jadi nanti ditutup rapat, kemudian dikunci dari dalam baru. Ya, itu cuma suara rekaman. Karena ini saya sampaikan juga jamaah haji bahwa kalau masuk ini cuma contoh. Karena pernah ada jamaah haji masuk ke sebelah kencing, buang air di dalam. Ya, dikiranya WC yang berfungsi. Ya, kasihan itu pramugari, termasuk kalau misalkan penerbangan yang sebenarnya. Buang air di lantai, kemudian bukan di lubang kloset, itu bahaya sekali. Kemudian di dalam ini tidak ada timba. Cari timba, karena ada jamaah dari sana, waduh enaknya naik pesawat, nah saya suka bagusnya pesawatnya, cuma satu kekurangannya, apa mak? Tidak ada timba. Tidak ada. Kalau ceboknya pakai tisu, caranya ambil tisu dulu, potong, usap 1 kali, buang. Tidak usah ambil tisu dulu, usap, lihat, buang, langsung dibuang. Ya. Nah, di dalam tidak ada timba. Kemudian penggunaan air dibatasi. Penggunaan warna kebiruan itu air hasil daur ulang. Ya, apalagi kalau perjalanan jauh. Jadi tidak bisa membawa kapasitas air yang terlalu banyak. Kemudian di bawah tempat duduk ini penuh dengan kabel-kabel. Hati-hati menumpahkan air di pesawat, apalagi tumpah di
lantai pesawat. Itulah salah satu juga ada karpet, ya minimal meresap dulu ke karpet. Penuh kabel-kabel, sedikit kena air, koslet habis terbakar satu pesawat. Saya selalu sampaikan bahwa keselamatan penerbangan tanggung jawab bersama. Tidak bisa bilang AC di depan tidak kena aja, tidak bisa. Ada juga jamaah susah diatur, maunya duduk di depan dan nomor seatnya di belakang. Terpaksa saya bilang, Bu, pindah lagi ke belakang, bagus di belakang, cepat tiba. Ke depan belakang. Yang penting ini, ya, ini juga baju pelampung. Ya, saya di Kosambi Jakarta Barat sudah pernah simulasikan ini. Jadi kalau misalkan kecelakaan pesawat itu, kalau kecelakaannya di daratan, taruhlah di hutan, di lapangan, itu lompat melalui tangga karet itu dengan cara seperti naik motor, ya, seperti naik motor, posisi begitu. Kenapa? Karena kalau rebahan, sementara ada lagi penumpang lain yang akan terjun. Nah, itu saya sudah praktekkan di Kosambi Jakarta Barat, seperti naik motor, kemudian terjun, begitu tiba langsung tinggalkan tempat. Itu kalau di daratan. Kalau di laut dipakai baju pelampung ini. Iya. Jadi kalau misalkan, mudah-mudahan tidak, kalau misalkan terjadi keselamatan penerbangan, kru pesawat itu menyuruh kita memakai misalkan baju pelampung ini dengan nada yang sedikit besar atau keraslah nadanya, bukan marah, tetapi supaya penumpang itu cepat mengikuti apa yang disuruhkan, termasuk pakai baju pelampung ini, kemudian naik ke atas sayap pesawat ataukah keluar di pintu darurat, kemudian terjun di air. Karena rata-rata kru pilot dan kru pesawat itu mengarahkan kalau terjadi kecelakaan pesawat di air untuk meminimalisir korban. Saya setelah itu pakai baju pelampung, lompat di kolam buatan di Kosambi itu, pusatnya pelatihan pilot pramugari Garuda. Saya lompat di kolam buatan, alhamdulillah saya berenang ke perahu karet, banyak air kolam seminum. Tidak lancar saya berenang. Itu perahu karet aja deh sekalian, licinnya minta ampun. Itu baru di kolam buatan, ombak buatan. Bagaimana kalau laut yang sebenarnya? Itu jaraknya dekat, cuma 5 meteran lah. Lompat, sudah bismillahirrahmanirrahim, lompat turun ke kolam, susah. Sampai ke perahu karet, susah lagi naik ke perahu karet. Nah, itu, tetapi saya sampaikan ke jamaah haji, tidak usah dipikirkan. Garis lantai, ya garis lantai ini sangat berfungsi karena pada saat terjadi kecelakaan pesawat, lampu pada kabin pesawat itu padam semua, gelap, apalagi kalau malam hari tidak ada cahaya, dan waktu yang diberikan oleh kru kepada penumpang untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi kecelakaan pesawat tidak lewat dari 2 menit, tidak lewat dari 120 detik. Kapan lewat dari 2 menit, risiko ledakan pesawat bisa terjadi. Jadi coba bayangkan, cuma 2 menit harus tinggalkan pesawat. Kalau kapasitasnya 500 orang, kalau jamaah haji 450, ya jamaah satu kloter, harus 2 menit tinggalkan sebelum kemungkinan besar meledak. Saya kasih lihat dulu, kalau misalkan saya padamkan lampu pada kabin ini, inilah garis lantai sebagai penunjuk arah, ya, sebagai penunjuk arah. Nah, kalau menemukan garis lantai berwarna merah, siap-siap untuk lompat, apakah di daratan ataukah di air, ya. Jadi kalau ada garis lantai berwarna merah, berarti di situ ada pintu keluar, ada pintu darurat dekat situ. Sebelum menemukan garis lantai berwarna merah, terus merayap mengikuti garis lantai. Kira-kira itulah yang saya sampaikan sebagai pembukaan, ya. Pembukaannya lama Pak, mohon maaf ya. Terima kasih adik-adik sekalian, mudah-mudahan ini bisa di-share juga, sampaikan ke teman-teman, ke keluarga, ke masyarakat bahwa asrama haji itu menerima tamu dari manapun juga, menerima pengunjung yang mau menggunakan fasilitas asrama haji, dan jelas di luar bulan haji, termasuk hanggar mokab pesawat ini. Itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.